Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Rama Fitriandi. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya ingin membuat video tentang cara pembuatan userman. Nah, untuk alat-alat yang kita gunakan yang pertama adalah mikrotik dengan tipe RB750R2, tipenya di belakang. Lalu satu buah TP-Link, dua buah kabelan, dan satu kabel internet. Nah, untuk pemasangan kabel-kabelnya, yang pertama kita hidupkan dulu mikrotiknya. Nyalakan. Jika sudah hidup lampu berwarna kuning seperti ini, tandanya mikrotik sudah hidup. Selanjutnya adalah kita pasang kabel internetnya. Seperti ini. Kita pasang kabel internet di port pertama pada mikrotik. Di port pertama, lalu kita ambil satu buah kabelan, kita pasang di port kedua. Kita pasang di port kedua, lalu ujung kabelannya kita pasangkan di komputer atau laptop kita masing-masing. Oke. Jika sudah seperti ini, jika sudah hidup lampu berwarna hijau 2 seperti ini, kita tinggal buka aplikasi Winbox yang telah kita download di komputer atau laptop kita masing-masing. Kita klik 2 kali di bawah bagian MAC address, lalu kita klik connect. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke bagian interface. Nih, R ini menunjukkan tanda running atau sedang berjalan atau kabelnya sudah kita colokkan. Nah, untuk ether pertama ini kita komen dengan inet. Sedangkan ether kedua ini kita komen dengan LAN. Oke. Lalu ether ketiga ini kenapa tidak ada R? Karena kita belum menyambungkan kabelannya dengan access point. Jadi kita komen dengan WiFi. Nanti kita akan setting access point-nya. Kita klik apply. Oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian IP. Lalu kita ke DHCP client. Kita klik tambah. Pastikan interface-nya terhubung ke ether 1, lalu klik apply. Oke. Selanjutnya kita ke bagian IP lagi, kali ini kita pilih addresses, kita klik tambah. Nah, untuk alamat IP yang kita gunakan yaitu 192.168.0.1/24. Lalu interface-nya terhubung ke ether kedua, klik apply. Oke. Selanjutnya kita klik tambah lagi. Nah, untuk address kali ini yang kita gunakan adalah 10.10.0.1/24. Nah, interface yang kita hubungkan adalah ether ketiga. Klik apply. Oke. Selanjutnya kita bisa ke bagian IP DNS. DNS server yang kita gunakan adalah 8.8.8.8. Ini adalah server yang terhubung ke alamat Google atau 8.8.4.4. Kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita ke bagian DHCP server. Kita ke DHCP setup. Kita pilih interface-nya ether kedua. Kita klik next. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tandanya ether kedua sudah berhasil kita upload. Kita klik OK. Lalu kita pilih DHCP setup lagi. Kali ini yang kita pilih adalah ether ketiga. Next terus. Oke. Nah, kenapa ini berwarna merah? Karena kita belum menghubungkan ether ketiga ini ke access point atau ke TP-Link. Jadi nanti ketika kita menyeting access point, kita akan menghubungkan kabelannya ke access point. Lalu selanjutnya kita ke bagian IP, kita ke bagian firewall, lalu kita ke bagian NAT, klik tambah, general SCLANAT, out interface-nya ether 1, lalu ke action yaitu maskulade, klik apply. Oke.
Jika kita ingin ngetes apakah mikrotik kita sudah terhubung ke internet atau tidak, kita akan ke terminal. Tapi boleh besar sih. Matikan dulu caps lock-nya. Ya sudah seperti ini, tandanya mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Nah, supaya konfigurasi kita tidak diganggu oleh orang lain, kita ke bagian sistem, kita berikan identity ke mikrotik kita. Kita ubah menjadi nama kita masing-masing. Oke, nah nama kita sudah berubah. Selanjutnya kita cek apakah komputer kita sudah terhubung ke internet atau belum. Nah, ini belum ya. Belum terhubung sama sekali, berarti kita harus mereboot aplikasi Winbox-nya. Kembali sistem, reboot. Yes. Kita tunggu. Kita tunggu sampai aplikasinya sudah berhasil mereboot mikrotiknya. Tunggu. Aku jadi kesulitan bodoh. Kita hapus aja passwordnya biar kita nggak pusing ya. Dan jika sudah seperti itu, udah selesai kita reboot, kita lihat lagi. Nah, di sini komputer kita sudah berhasil terhubung ke konfigurasi internet yang tadi sudah kita konfigurasi. Kita cek, coba CMD. Tapi nah, sudah terhubung seperti ini, berarti komputer kita atau laptop kita memang sudah terhubung ke internet. Selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk membuat username. Nah, pertama kita lihat dulu bagian sistem, research. Kita harus melihat tipenya. Copy. Oke. Lalu kita konfigurasi dulu untuk membuat username-nya. Kita ke bagian IP, hotspot. Lalu kita ke bagian server, klik hotspot setup, pilih yang ether ketiga, klik next. Nah, untuk DNS name-nya ini bisa kita isi dengan nama kita masing-masing. Ini nggak usah kita ganti, biar seperti ini aja. Ya sudah seperti ini, berarti sudah selesai. Lanjut ke server profile. Lalu klik 2 kali bagian yang tadi kita sudah buat, lalu use radius, apply, oke. Ya sudah seperti ini, kita ke bagian radius, klik tambah, kita centang yang hotspot, lalu address-nya kita ganti jadi alamat IP 127.0.0.1. Secretnya biar gampang mungkin kita bisa isi dengan 654321. Oke. Klik apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, yang tadi kita sudah copy di resources ini, bagian ini versionnya, itu kita buka browser, lalu search MIPS-B, cari yang website mikrotik atas, lalu ctrl-v,
Nah, muncul di bagian atas seperti ini, lalu kita CTRL V. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik, lalu pilih yang All Package Mix B, kita klik. Nah, oke, sudah, kita tunggu sampai terdownload. Oke, sudah terdownload. Sudah terdownload, kita klik kanan aja, ekstrak. Nah, jika sudah terekstrak, kita nanti masukkan file yang userman ini ke dalam Winbox atau mikrotiknya. Kita bagian file, cloud, nah, lalu pilih yang user manager. Udah, open. Oke, jika sudah muncul di bawah seperti ini, mungkin kita bisa meribut dulu aplikasi Winbox-nya dan mikrotiknya. Jadi kita ke bagian sistem lagi, lalu kita reboot. Oke, kita tunggu sampai aplikasinya sudah reboot. Kita tunggu ya. Kan tadi kita udah hapus passwordnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita ke bagian browser lagi, lalu kita ketik alamat IP 192.168.0.1/userman. Nah, lalu kita login dengan admin, passwordnya biarin kosong aja, login. Sudah muncul seperti ini, pastikan dulu kosong, tidak ada data-data yang tertinggal, data-data sebelum kita. Lalu kita ke bagian router, kita add, lalu new, isi dengan nama yang tadi, nama wifi yang telah tadi kita buat, ini nama DNS name yang tadi kita buat. Lalu secretnya yang tadi kita isi juga di hotspot. Ini addressnya juga yang tadi kita isi di hotspot, yaitu 127.0.0.1. Secretnya tadi 654321. Oke, waktunya mungkin kita bisa isi dengan dulu. Seperti ini, kita klik add. Nah, oke, udah sukses. Lalu kita klik ini, select all, edit, enable. Nah, biar dia bisa berjalan, jadi kita hidupkan dulu. Lalu kita ke bagian profile, kita klik tambah, kita kasih namanya net seperti tadi, create. Oke, seperti ini. Lalu price, kita kasih harga, mungkin bisa kita beri harga sekitar 5.000. Oke, lalu jika sudah seperti itu, save profile. Oke, sudah sukses. Lalu kita ke limitation, kita add new. Namanya ini tadi kita buat di jafitria.net, add. Lalu kita ke profile, lalu kita add new limitation. Nah, ini waktunya mungkin bisa kita ganti menjadi waktu kapan wifi kita akan hidup. Contohnya misalkan kita membuat wifi di sekolah, mungkin dari jam masuk sekolah jam 7 sampai jam pulang sekolah jam 4. Lalu kita gunakan yang limitation di jafitria.net tadi, kita add. Oke, jika sudah seperti ini, kita mungkin bisa ke bagian setting, kita template. Nah, mungkin kita bisa cari search di Google template userman. Kita cari aja. Pilih template-nya sesuai kemauan masing-masing atau keinginan masing-masingnya.
Kita copy aja. Oh, sebelum kita copy, kita buat dulu. Misalkan ini voucher 5K. Oke. Hapus. Sudah seperti ini. Ini template yang tadi kita sudah cari, kita copy. Di bagian header kita taruh di kolom header. Copy aja sampai bawah. Yang header kita taruh di kolom header. Yang row kita taruh di kolom row. Ini kita ganti jadi nama kita masing-masing aja ya. Nama hotspot kita. Oh, salah. Oh iya. Lalu kita ganti juga jadi nama hotspot kita. Oke, nomor teleponnya kita isi asal aja. Footernya kita copy, lalu kita letakkan di kolom footer juga. Lalu breaknya juga kita copy, kita letakkan di kolom break. Kita save. Oke, sudah kita save, lalu kita ke bagian user. Kita add. Ini kalau misalkan mau buat satu, nggak buat satu, tapi kita mungkin buatnya lebih agak banyak aja. Jadi kita batch biar bisa langsung. Contohnya kita buat 10. Nah, panjang username-nya mungkin kita bisa buat 4. Lalu passwordnya juga 4. Ini password same as login aja biar gampang nanti kita masukinnya. Oke, 4 username-nya nanti ada 4 huruf, passwordnya juga 4 huruf, dan username sama passwordnya itu sama. Kita add. Oke, sudah muncul 10 username dan password yang bisa kita gunakan untuk wifi kita. Kita pilih semuanya, lalu kita enable biar bisa digunakan. Oke. Jika sudah seperti ini, kan tadi kita sudah memberikan template untuk username kita. Jadi kita bisa melihatnya in red. Yang voucher 5K kita pilih. Nah, hasilnya kan seperti ini. Voucher yang tadi kita isi atau setting yang tadi kita isi template, nah hasilnya seperti ini. Bisa pakai kode QR untuk HP yang pakai QR, bisa juga pakai user dan password biasa. Nah, sebelum kita sambungkan ke komputer, mungkin kita bisa menyeting akses poinnya terlebih dahulu. Nah, untuk kabel-kabelnya seperti ini. Kabel internet kita pindahkan lalu kita ubah ke TP-Link. Nah, TP-Linknya ini kita reset dulu agar semua data-data yang pernah dikonfigurasi di TP-Link ini hilang. Jadi kita bisa membuat konfigurasi baru. Nah, jika sudah berkedip seperti itu tandanya TP-Link atau access point-nya hidup. Jadi kita tinggal menekan tombol berwarna hitam di ujung sini, kita tekan sampai lampunya tiga-tiganya berkedip. Oke, jika sudah berkedip seperti itu, kabel internet yang tadi terhubung ke mikrotik kita pindahkan ke access point atau TP-Link. Seperti ini ya. Kabel internet yang terhubung tadi. Oke, kita lepaskan. Lalu kita hubungkan ke TP-Link ini. TP-Link yang berwarna biru. Nah,
sudah seperti ini. Lalu kita pindahkan kabelan yang terhubung ke komputer tadi, kita pindahkan ke access point juga. Lalu kita ambil kabelan kita satu lagi. Kita ambil kabelan kita satu lagi, lalu kita letakkan di port ketiga. Lalu kita hubungkan ujungnya ke port pertama pada mikrotik. Nah, jika sudah seperti itu, kita tinggal membuka browser. Oke, browser. Lalu kita ketik alamat 192.164.0.1. Nah, username-nya ini kita isi admin, passwordnya kita isi admin, login. Oke, kita ke bagian quick setup start ini, kita pilih next. Kita pilih bagian access point karena kita ingin menyeting untuk menjadikan dia access point. Next. Lalu network name-nya ini bisa kita ganti menjadi nama wifi kita. Net. Passwordnya mungkin bisa disable karena tadi kita sudah membuat password sendiri di username, jadi kita klik next. Oke, smart IP DHCP karena tadi konfigurasi yang kita buat adalah konfigurasi IP DHCP. Kita klik next. Kita pilih finish. Kita tunggu rebootingnya sampai 100%. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah 50%. Kita tunggu saja sampai 100%. Oke. Nah, sudah 100%. Jika sudah seperti ini, kita mungkin bisa mengubah lagi kabel-kabelnya agar terhubung ke mikrotik seperti semula. Kabel internet ini kita ubah dulu kabel LAN yang terhubung dari access point ke mikrotik ini jadi port ketiga. Kita ubah menjadi port ketiga. Lalu kita ambil kabel internet yang tadi kita hubungkan ke access point, kita ubah menjadi port pertama mikrotik. Lalu kabelan yang terhubung ke komputer kita cabut juga, lalu kita hubungkan ke mikrotik port kedua. Lalu kabelan port ketiga pada access point ini kita hubungkan ke port pertama. Jika sudah seperti ini, kita bisa kembali lagi membuka. Kita bisa kembali lagi membuka browser tempat kita membuat username tadi. Oke. Seperti ini. Generate tadi untuk kita lihat password dan username-nya. Oke, username sama passwordnya kan sama, jadi bisa kita copy aja. Kita copy, sudah kita copy. Ya jadinya. Kita copy salah satu, contohnya yang ini kita copy. Sudah kita copy, lalu kita ke bagian wifi komputer kita. Change adapter. Nah, untuk internetnya ini bisa kita buat disable dulu. Oke, sudah kita buat disable, lalu wifi-nya kita buat enable. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini ketika menghubungkan ke
WiFi kita yang tadi kita buat. Ya. Nah, ini. Oke. Coba kita connect ulang. Connect. Nah, muncul tampilan seperti ini. Lalu tadi password user yang tadi kita copy, kita taruh aja di tempat login ini. Nah, passwordnya kan sama nih. Passwordnya sama, jadi kita copy 2 kali di password juga. Oke. Oke, sudah selesai. Berarti kita tadi sudah login ke internet, ke WiFi yang telah kita buat. Sudah connected. Ya, sudah connected. Mungkin kita bisa cek ke browser. Gitu. Nah, kita sudah bisa internetan seperti semula. Atau kita sudah bisa men-search apapun, atau kita bisa gunakan WiFi kita untuk internetan apapun. Oke, segitu saja video saya tentang cara pembuatan username. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.